لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Susilawati. Saya kelas 2A Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Ulumul Quran yang telah dosen saya sampaikan, yaitu dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Langsung saja mari kita ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu tentang kodifikasi wahyu Al-Quran, dan yang kedua pembahasan tentang asbabun nuzul Al-Quran, yang ketiga hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, yang keempat struktur bahasa Arab dalam Al-Quran, yang kelima pemisalan yang terdapat dalam Al-Quran, yang keenam ilmu munasabat dalam Al-Quran, dan yang terakhir i'jaz Al-Quran. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang kodifikasi wahyu Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran dalam kajian ulumul Quran merujuk kepada dua tahapan. Yang pertama, menjaga Al-Quran di dalam hati atau hafalan di luar kepala. Yang kedua, penulisan Al-Quran, huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surat ke surat. Proses pengumpulan dan penulisan atau kodifikasi Al-Quran hingga menjadi sebuah kitab yang sempurna tidak selesai dalam satu tempo. Sejarah kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 3 periode, yakni pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khalifah Abu Bakar, dan Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran adalah petunjuk yang tidak mungkin dipalsukan. Al-Quran bukanlah produk budaya. Akan tetapi, Al-Quran adalah pedoman hidup yang mencakup dari segala ilmu, serta sebagai obat dan rahmat. Al-Quran adalah kalam Allah yang senantiasa dijaga oleh Allah sesuai dengan janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sekarang kita memasuki pembahasan kedua, yaitu mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab ayat Al-Quran yang diturunkan. Tahapan turunnya Al-Quran. Yang pertama, Lauhul Mahfuz sebanyak 30 juz. Yang kedua, di Baitul Izzah atau langit bumi lapisan pertama, terjadi pada malam Lailatul Qadar sebanyak 30 juz. Dan tahapan yang ketiga yaitu di bumi kepada Rasulullah secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Adapun hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu yang pertama, mudah dihafal agar kokoh berada di hati Nabi dan para sahabat. Yang kedua, memudahkan Rasul dalam menjawab persoalan umatnya. Dan yang ketiga, dibaca secara tartil dan dengan pelafazan fasih. Adapun beberapa hikmah mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, membantu untuk lebih memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab dari setiap ayat yang turun. Yang ketiga, mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. Yang keempat, membantu dalam menghafal dan menafsirkan Al-Quran. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan dalam Al-Quran bisa berupa pengulangan kata, ayat, nama, ataupun kisah-kisah. Tidak ada dalam pengulangan Al-Quran yang hanya sekedar pengulangan saja, tanpa memiliki tujuan dan manfaat. Adapun tujuan pengulangan ayat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, untuk mengokohkan atau menegaskan. Yang kedua, agar manusia mengambil pelajaran. Yang ketiga, agar manusia lebih meresapi makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, agar pesan yang disampaikan Allah meresap ke dalam hati manusia. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu tentang struktur bahasa Arab dalam memahami ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 3. Bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling komprehensif secara makna dan bahasa yang paling fasih secara lisan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab termasuk bagian dari agamamu. Memasuki pembahasan keenam, yaitu tentang perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, yang artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia, agar mereka mendapatkan pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Adapun contoh ayat tentang perumpamaan yang tertuang dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang berbunyi, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, yang artinya perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Maksud dari ayat tersebut adalah mereka seperti keledai yang membawa kitab tebal, tidak ada gunanya sama sekali. Walaupun keledai-keledai membawa kitab yang sangat-sangat tebal. Adapun tujuan Allah membuat ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran antara lain agar lebih mudah untuk dipahami, untuk menampilkan hal-hal yang gaib menjadi nyata, agar manusia mengambil pelajaran, dan agar sarana motivasi yang menggugah jiwa. Masuk kepada pembahasan keenam, yaitu mengenai ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran. Secara istilah, ilmu munasabat adalah ilmu yang mengungkap tentang keterkaitan antara satu surah dengan surah atau ayat lainnya dalam Al-Quran. Adapun hikmah mempelajari ilmu munasabat, di antaranya merasakan betapa indahnya susunan ayat demi ayat, surat demi surat dalam Al-Quran. Yang kedua, akan lebih menjiwai ketika menjelaskan atau membaca makna dalam Al-Quran. Selanjutnya, semakin yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah, bukan produk budaya ataupun rekayasa manusia. Masuk kepada pembahasan ketujuh, yaitu I'jazul Al-Quran. Menurut istilah, I'jazul Al-Quran adalah menampakkan kebenaran dari wahyu. Sesuatu yang luar biasa, di luar dari kebiasaan yang ditampakkan oleh Allah dengan kekuasaannya. Jadi, I'jaz Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai kedahsyatan dari susunan lafal maupun kandungan Al-Quran, sehingga bahasa ataupun kandungannya dapat mengalahkan ahli-ahli sastra bahasa Arab dan ahli-ahli lain. Sebagai ulama mendefinisikan bahwa i'jaz Al-Quran adalah mukjizat. I'jaz Al-Quran juga bisa disebut dengan mukjizat, yaitu sesuatu peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan. Orang yang anti terhadap Al-Quran mengklaim bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad dan produk budaya Arab. Maka Allah berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 13-14 yang artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya,
Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka mereka pun tidak menyanggupinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 14, maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? Kita sudah sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran betul-betul wahyu dari Allah, bukan buatan manusia ataupun produk budaya. Tiada satupun yang dapat menandingi kemukjizatan Al-Quran. Wallahu a'lamu bissawab. Shadaqallahul azim. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari pembahasan ulumul Quran ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.